Jadi udah ngecap, lihat pula ya, betapa baik Tuhan itu. Jadi saya percaya hari ini Anda dan saya datang ke gereja beribadah karena kita menikmati, mengalami kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Sebabnya setiap tanggal 25 Desember Jemaat GPD Tampang Lestari ya bersama-sama adakan perjamuan kasih. Ya, dari rumah masak kita ngumpul makan bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Ya. Kenapa? Kalau makan sendiri di rumah kan rasanya beda, saudara. Kalau makan bareng-bareng di sini, wah, ya sederhana tapi kebersamaan itu yang selalu saya tekankan kepada jemaat. Kenapa? Kita mengalami kasih kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ya. Dari jemaat yang sederhana, Tuhan bekerja, Tuhan ikatkan dalam kasih. Doa saya selalu, Tuhan ikatkan kami dalam tali kasih Tuhan. Ya, supaya jemaat hidup gak siapa lu siapa gue. Ya, jemaat hidup dalam kasih yang luar biasa. Ada yang sakit didoain, yang ada nggak ke gereja diteleponin, ya. Ada orang yang malas-malasan, ada tim yang datang menasihatkan, memberikan ini nasihat dan lain sebagainya. Kenapa? Saudara dalam Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku. Coba katakan samping kanan kiri, kau saudaraku. Kalau perempuan saudari ya. Coba kita lihat, kenapa kita harus mengalami Kristus dalam hidup kita, ya. Jadi intinya sebenarnya mereka menyaksikan sendiri, ini orang-orang Majus ini, mereka lihat sendiri dari bintang yang mengarahkan mereka, mereka bisa ketemu, jumpa dengan Yesus, ini pengalaman mereka. Mereka ngalamin sendiri, ini saya ketemu dengan Yesus, saya udah lihat bayi Yesus itu sendiri, pengalaman sendiri, bukan katanya, ya, tapi itu merupakan pengalaman pribadi kita dengan Yesus. Jadi saya rindu jemaat GPD Tampang Lestari, semua kita umat Tuhan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Bisa katakan amin? Beda nggak saudara kalau pengalaman katanya dengan pengalaman kita secara pribadi? Beda nggak? Beda. Kalau pengalaman kita pribadi enak nggak ngomongnya? Enak. Itu kesaksian. Beda. Bukan katanya. Tapi benar-benar pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Pengalaman keluarga kita dengan Tuhan. Ya, pengalaman yang dahsyat. Pengalaman yang hidup dengan Tuhan Yesus. Itu kesaksian setiap anak Tuhan, orang percaya. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, sudah perhatikan. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, jadi itulah nama yang diberikan kepada Yesus. Ya, dia dinubuatkan dari berapa waktu, ya, yang jauh daripada kehadirannya pada waktu itu. Dan berita itu tetap ada sampai hari ini kita dengar bahwa Yesus itu disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kenapa kita harus ngalamin Kristus dalam hidup ini? Dia penasihat ajaib, dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena kita kehilangan figur Bapa, ya. Banyak orang lari ke narkoba karena dia kehilangan figur orang tua. Ya, banyak anak muda salah jalan, salah arah. Kenapa? Dia tidak ada penasehat. Ya, tidak ada menerima nasihat dalam hidupnya sehingga dia dapat dari dunia luar. Tapi Yesus pribadinya dia adalah dikatakan sebagai penasihat ajaib, Bapa yang kekal, ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Jadi kedamaian dalam Yesus karena dia rajanya. Alamin pengalaman Kristus dalam hidup saya dan saudara. Persoalan ada nggak? Halo? Persoalan ada nggak? Banyak. Ya. Tapi saya percaya Yesus pasti sanggup
Ya, dia pasti bisa menolong saya dan saudara. Ya, dia pasti sanggup membela kita. Kita feedback kembali saudara ya. Kita lihat kembali ya. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya dan sepanjang tahun ini. Kita udah mengakhiri tahun 2013. Ya. Bagi orang dunia angka 13 itu angka yang sial. Tapi kita punya iman dalam Tuhan tidak ada yang sial. Amin. Ya. Akan masuk tahun 2014, itu sial lagi saudara. Ya, ya kan? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang sial. Kita mengucap syukur. Akhiri tahun 2013, puji Tuhan saya baik-baik saja. Puji Tuhan saya diberkati Tuhan. Puji Tuhan saya boleh mengalami ini dan itu karena kebaikan Tuhan. Masuk tahun 2014, saya tetap dengan penuh semangat yang sama. Kenapa? Allah yang sama, Tuhan yang sama, Yesus yang sama. Itulah yang membela, menolong saya dan saudara. Maka tidak ada yang sial. Ya. Ada persoalan? Ada. Saya sendiri mengalami sakit, saudara. Anak saya mengalami sakit. Tapi Tuhan tolong. Tuhan bela, Tuhan sembuhkan. Jadi berkat kesaksian bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan orang percaya, orang yang terfokus padanya dalam hidup saya dan saudara. Amin. Ya, saya percaya Tuhan punya cara untuk menolong, membela kita. Ya, tadi dikatakan ngalamin Kristus dalam hidup kita, merupakan pengalaman pribadi. Ya, kalau Tuhan gerakan kita saksikan bagi banyak orang. Maka saya pengen jemaat Tuhan yang ada jangan malu-malu kalau Tuhan udah suruh kita bersaksi, ayo bersaksi. Ya, Tuhan bergerakan, ayo bersaksi. Ya, selagi ada kesempatan bersaksi, mari kita bersaksi. Jadilah jemaat yang suka bersaksi. Aduh saya malu nanti muka saya terusan kelihatan. Enggak boleh. Kalau Tuhan yang gerakan masa kita malu? Ya. Kalau Tuhan bergerakan, ayo bersaksi, berdiri, nyaksikan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga, kebenaran yang ketiga. Yang pertama tadi jadikan Yesus pusat kehidupan. Yang kedua mengalami Kristus. Ya. Karena dia pribadi yang luar biasa tadi. Ya. Sehingga kita perlu mengalami Kristus dalam hidup kita lewat kebenaran, lewat kasih, lewat kuasanya. Dan yang ketiga, dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Mari kita lihat ayat yang ke-20. Lukas pasal 8 ayat 20, baca dengan nyaring. Kebenaran yang ketiga. Injil Lukas pasal 8 ayat Injil Lukas pasal 2 ayat 80. Ayat 20. Lukas pasal 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, sudah perhatikan, ini bicara tentang apa? Berita tentang apa? Yang ketiga, bahwa firman Allah ya dan amin. Amin. Ya. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar benar terjadi. Saya percaya bahwa apa yang difirmankan itu pasti terjadi. Dia berfirman dan sembuhkanku. Ya. Jadi apa yang difirmankan terjadi. Kita yakin, oh, Tuhan saya lagi sakit, Tuhan saya lagi susah. Kita dengar firman Tuhan. Amin, Tuhan saya percaya. Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti bela saya. Berkat Natal menjadi bagian saya. Tiada yang mustahil bagimu. Tadi malam saya dengar Wiranto nyanyi lagu apa? Hah? Saya terharu juga lihat si Pak Wiranto nyanyi. Ya, di acara Natal RCTI tadi malam dia nyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya. Dia orang Muslim nyanyi lagu itu, saya terharu saudara. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kenapa? Firman Allah ya dan amin. Saya percaya gak salah-salah dia nyanyi kan saudara. Dia sedang nyanyi bagi Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Allah yang dahsyat, Tuhan Allah yang luar biasa, Tuhan Allah yang memberkati saya dan saudara. Ya, Dia lahir di kandang yang hina supaya apa? Saya dan saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin.
Katakan samping kanan kiri Anda, saya diberkati Tuhan. Kalau udah diberkati Tuhan, jangan suka simpan sendiri waktunya untuk Tuhan. Ya, kalau udah diberkati oleh Tuhan, jangan tanggung-tanggung ikut Tuhan, setia sama Tuhan, cinta sama Tuhan. Kenapa? Dia sudah berikan dirinya sendiri bagi saya dan saudara. Ya, dari tempat yang sederhana, kandang yang hina, palungan yang hina. Ya, dia memberkati saya dengan hal-hal yang luar biasa. Ya, Anda diberikan kedudukan yang baik, pekerjaan yang baik, istri yang baik, suami baik, anak-anak yang baik, keluarga yang diberkati Tuhan. Kenapa? Dimulai dari tempat lahir yang sederhana, kandang yang hina. Ya, kalau kita merenungi, kita mengalir air mata. Oh iya Tuhan, terima kasih. Kadang-kadang aku ini sepanjang tahun 2013 aku malas-malesan, aku setengah-setengah hati. Ya, padahal Engkau sudah totalitas buat aku. Ya, Engkau memberkati keluargaku, Engkau membela kami begitu luar biasa. Ada satu komitmen kita, Tuhan, di tahun 2014 aku mau lebih dahsyat lagi, melayani Tuhan, hidup dengan Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah memberikan aku yang terbaik. Ya, firman-Mu ya dan amin. Ya, firman manusia bisa berubah-ubah, saudara. Janji manusia bisa berubah-ubah, tapi Tuhan dan firman-Nya, janjinya tidak pernah ingkar janji, dia tidak pernah berubah. Kita selalu menikmati. Ya, walaupun banyak tantangan, tapi biarlah kita tetap kuat dalam Tuhan. Mazmur 147. Mazmur 147 ayat yang ke-15. Monggo. Dia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Jadi Tuhan gak pernah terlambat dengan firman-Nya. Apa yang Tuhan perintahkan, firman-Nya tetap pergi. Ya, tanggal 25 Desember ada ibadah Natal di GPD Tambang Lestari. Firman Tuhan diperintahkan zat. Ayat itu berkata, maka dengan segera firman-Nya berlari, saudara. Itu yang kita dengar, itu yang kita nikmati. Ya, hari ini dalam ibadah hari ini. Ya. Dan ayat lain berkata bahwa kalau dia datang, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau firman Tuhan kita dengar, kita terima, kita simak baik-baik, maka dia tidak akan pergi dengan sia-sia. Artinya, dia memberkati saya dan saudara. Dan kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi kemuliaan hormat nama Yesus. Ya. Jadi 3 hal itu, saudara, yang saya renungkan dari berita Natal Lukas pasal 2 ini. Oh, yang pertama, halo, jadikan Yesus pusat kehidupan kita. Yang kedua, mengalami Kristus dalam hidup kita. Yang ketiga, firman-Nya ya dan amin. Ya, Roma pasal 9 ayat yang ke-6 katakan firman-Nya tidak mungkin gagal. Ya. Ibrani pasal 1 ayat 3, firman-Nya menopang hidup saya dan saudara. Firman-Nya. Apalagi cuman persoalan kita, kesulitan kita, saya percaya firman-Nya menopang saya dan saudara. Ya, dia tahu kalau kita nggak sanggup lagi, kita nggak kuat lagi, firman-Nya menopang saya dan saudara. Banyak orang bangkrut sekarang, banyak orang tinggalkan Yesus. Kenapa? Dia tidak mengalami kuasa Tuhan, kuasa firman dalam hidupnya. Maka saya ajarkan jemaat, jangan jadi orang Kristen KTP, ya, KTP Kristen, tapi tidak pernah mengalami yang namanya Kristus dalam hidupnya. Di tempat bisnis, tempat pekerjaan, di tempat pergaulan, tidak mengalami Kristus itu. Ya, jangan kamu jadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah, akal budi kita berubah. Kalau memang nggak benar, ya jangan ikut yang nggak benar. Kalau nggak baik, jangan ikut-ikut yang nggak baik. Bisa katakan amin? Lakukanlah yang baik sesuai dengan firman Tuhan, karena Yesus juga sudah melakukan yang terbaik buat saya dan saudara. Ya, oleh sebab itu kita kembali ke dalam karena firman-Nya berkuasa. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita
percaya firman Tuhan itu iya dan amin. Apa yang dia sampaikan pasti terjadi. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Iya, jadi Tuhan katakan jangan takut. Kenapa? Kita punya Yesus. Jangan takut. Kenapa? Kita punya firman yang hidup. Amin. Itu yang membuat kita kuat, itu yang membuat kita melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, dia katakan jangan takut karena aku memberikan kesukaan. Ya, karena tengah dunia semakin susah, semakin sulit, banyak orang menjerit, ya banyak orang takut. Firman Tuhan datang hari ini, jangan takut. Aku akan memberikan kesukaan. Jadi Natal identik dengan kesukaan, sukacita, damai sejahtera. Itulah berita Natal. Ya. Jadi pulang ke rumah dengan sukacita, pulang ke rumah dengan damai sejahtera. Tadi siapa yang dari rumah sudah makan? Halo? Siapa tadi pagi udah makan kenyang? Hah? Atau saking sibuk capeknya masak, masak, jadi lapar banget, habis ibadah kita makan bersama-sama. Amin. Terus itu tadi saya masak dari pagi nih, udah capek, belum lagi dandan. Kalau perempuan kan dandannya banyak, benar saudara. Ya, semua didandanin, rambut dandan, ya, kayak bergembala kan, ya, mata, hidung, ada hidung nggak ya, telinga, semua dandan juga. Kalau laki-laki kan simpel, pakai baju, sisirnya udah jadi. Ya, kalau istri saya lihat ibu gembala kan kasihan maksudnya ya. Ini diatur di situ, semua diatur supaya apa? Kelihatan cantik, ya, kelihatan ganteng, cakep. Bagi kemuliaan hormat nama Tuhan Yesus Kristus. Tundukkan kepala kita.